Kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan mengakibatkan pencemaran parah di Sungai Cisadane. 20 ton cairan pestisida terbakar dan mencemari air hingga radius 22 km lebih. Bahkan warga diminta tidak beraktivitas seperti memancing karena bahaya pencemaran tersebut. Berikut segmen telusur kasus jejak pestisida cemari Cisadane oleh jurnalis Metro TV, Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Sungai Cisadane yang melewati Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang ini diduga tercemar karena sebuah gudang pestisida di kawasan Taman Tekno Kota Tangerang Selatan terbakar. Justru yang paling parah ini letaknya puluhan kilometer dari tempat kejadian. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana nasib para warga yang memanfaatkan Sungai Cisadane dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ikuti penelusuran kami. Kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan mengakibatkan pencemaran parah di Sungai Cisadane. 20 ton cairan pestisida terbakar dan mencemari air hingga radius 22 km lebih. Bahkan warga diminta tak beraktivitas seperti memancing karena bahaya pencemaran tersebut. Tim Metro TV menelusuri jejak pencemaran dari Taman Tekno, tempat pabrik pestisida terbakar di Tangerang Selatan, hingga Sungai Cisadane di sepanjang Kota Tangerang. Ini pemirsa, sepertinya pabrik yang terbakar ini disebut-sebut ini adalah pabrik pestisida. Kalau kita lihat masih banyak bekas-bekas puing-puing kebakarannya, kemudian juga masih ada eskavator, bahkan juga masih dijaga oleh satpam. Nah, kita akan lihat karena pabrik ini disebut-sebut sebagai biang kerok tercemarnya Sungai Cisadane di Tangerang Selatan. Yang kalau kita lihat dari peta, sebenarnya lokasi sini dan sungai, aliran sungai ini sebenarnya cukup jauh, mungkin sekitar 300 sampai 500 meter. Tapi kita akan coba lihat di sekitar sini apakah memang langsung tersambung dengan sungai dan bagaimana kondisinya. Depan kita ke kanan aja. Ini pemirsa aliran Sungai Cisadane yang paling dekat dengan pabrik pestisida yang terbakar di hari Senin lalu. Kalau kami lihat warnanya coklat, tenang, tidak ada aktivitas karena memang kebetulan juga jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga, kemudian tidak ada bau-bau yang mengganggu. Nah, mungkin yang paling berdampak, kita akan coba cek aliran sungai ini ke hulu dan juga hilirnya. Kami melanjutkan perjalanan ke Sungai Cisadane yang letaknya kurang lebih 28 km dari lokasi kebakaran. Pemirsa, ini adalah aliran Sungai Cisadane yang ada di Kota Tangerang. Kalau kami lihat kondisinya ini banyak sekali ikan sapu-sapu yang mati dan sepertinya matinya sudah cukup lama karena bau amis ini sangat kuat di tepi Sungai Cisadane. Ini bahkan ada juga yang di balik-balik semak-semak. Jumlahnya mungkin kalau kami total lebih dari 10, sekitar 20-an ikan. Ini kondisinya pemirsa, kalau kita lihat, kita coba lihat baliknya. Nah, sudah membusuk. Berarti ini bisa diambil kesimpulan mungkin ikan-ikan sapu ini matinya sudah lebih dari 1 hari. Padahal ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu jenis ikan yang kuat untuk hidup di sungai yang bahkan tercemar sekalipun. Nah, kalau kami lihat, ini mungkin sedikit sulit untuk ditangkap melalui lensa kamera pemirsa, tapi kalau bisa saya jelaskan, kondisinya itu seperti ada semacam limbah berwarna coklat. Mungkin hampir seperti kalau Anda tahu seperti ada tumpahan minyak, tapi ini bukan tumpahan minyak. Bisa jadi ini adalah pestisida atau zat beracun yang menyebabkan ikan sapu-sapu ini mati. Kemudian kami juga lihat tidak ada warga yang memancing, biasanya ada, memang sudah dilarang oleh Dinas Lingkungan Hidup karena aliran Sungai Cisadane ini diduga ini terkena limbah dari pabrik yang tadi sempat kita lihat di kawasan Taman Tekno. Nah, kemudian kalau dari baunya sendiri, di sini memang tidak tercium ada bau zat kimia, tapi bau amis ini lebih kuat, kemudian bau busuk juga lebih kuat. Kemungkinan karena ada banyak ikan-ikan yang mati dan tampaknya tidak dikumpulkan menjadi satu ataupun tidak dibuang.
Nah, yang masih menjadi pertanyaannya bagaimana dengan warga sekitar yang memanfaatkan Sungai Cisadane dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warga Tangerang Raya mengeluhkan air PDAM yang berbau dan seperti tercampur minyak. Bahkan mereka tak berani mengkonsumsi air PDAM lantaran takut berbahaya bagi kesehatan. Sempat mati pagi itu, tapi nggak tahu apa dari malam apa nggak tahu. Udah saya tahunya pagi mati. Terus sekitar jam 9 keluar agak kecil. Sekitar jam 9-an tuh kecil keluarnya. Terus udah agak siang baru agak normal ya. Untuk air sendiri sudah bisa dikonsumsi atau belum? Apanya tuh? Airnya dibuat masak atau buat? Oh, belum. Belum berani ya? Iya. Yang Ibu pakai apa jadi Bu airnya, Bu? Buat apa jadinya? Jadi cuma buat mandi sama itu aja, cuci-cuci piring, cuci perabot gitu. Ketakutan warga bukan tanpa sebab. Pasalnya, Sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku utama yang digunakan untuk bahan air bersih. Meski Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Dodi Effendi menyebut kalau distribusi air kepada masyarakat mulai dibuka secara bertahap, usai hasil laboratorium menyatakan kualitas air mulai memenuhi standar. Meski ia membenarkan pihaknya sempat menghentikan distribusi air bersih kepada warga Kota Tangerang pada Senin malam pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 pagi. Namun setelah itu ia memastikan kalau air aman untuk dikonsumsi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air sementara kita tutup secara bertahap. Air terus didistribusikan oleh bendung, dibuang ke juga dibuka dan sampai jam 5 pagi lah kurang lebih sudah normal kembali. Tapi hari ini sudah aman, Pak? Alhamdulillah tadi saya dapat informasi dari tim PDAM jam 5 pagi itu sudah mulai produksi normal. Tapi itu tak berarti masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas di tepi Sungai Cisadane seperti biasa. Pihak kepolisian melakukan patroli dan menghimbau agar masyarakat tak mengkonsumsi ikan dari Sungai Cisadane sementara waktu. Tentunya yang di sepanjang aliran Sungai Cisadane ya harus monitoring, melakukan upaya-upaya pencegahan ya, misalkan tidak memakan ikan ya atau bangkai ikan yang mungkin tercemar dengan zat kimia maupun menggunakan air yang masih dalam tercemar. Sementara pemerintah Kota Tangerang Selatan turun tangan melakukan susur sungai dan menabur karbon aktif untuk menekan pencemaran Sungai Cisadane dan Jalitreng. Pemkot Tangsel juga menyiagakan Dinas Kesehatan serta Puskesmas untuk menangani warga yang terkena racun akibat dampak zat kimia pestisida. Sementara tingkat pencemaran diperkirakan baru keluar dalam 14 hari kerja. Untuk langkah awal, langkah cepat, sambil kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mudah-mudahan ada chemical atau alat seperti apa untuk bantu menetralisir. Jadi ini bukan pertama dan terakhir, ini akan kita lakukan secara bertahap supaya kualitas air, kualitas lingkungan hidup kita juga semakin baik lagi seperti itu. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran yang merugikan warga Tangerang Raya ini? Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Durofik meninjau gudang pestisida yang terbakar di Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan. Ternyata gudang tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hal ini merupakan kesalahan fatal, apalagi produk yang dihasilkan adalah bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Terkait dengan kompleks ini, jadi sama tidak boleh pandang bulu, maka setiap yang melakukan pencemaran wajib bertanggung jawab. Ada pasal 87 dan pasal 90 yang mengharuskan saya untuk melakukan gugatan pemerintah terhadap pencemaran yang dilakukan. Indikasi yang disampaikan politik itu pencemarannya sudah relatif jauh mengalir di sepanjang sungai ini. Kami akan berkoordinasi intensif dengan Polresta Tangerang Selatan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan dalam rangka membangun pasal 98 dan ayat 1 ayat 2. Tentu di bawah koordinasi Polri kita akan saling mengisi
bila mana nanti diperlukan dukungan ahli dan lain-lain, kami akan support sepenuhnya. Untuk perdata, maka kami akan layangkan dalam waktu yang secepat-cepatnya setelah dilakukan kajian ahli, pengambilan sampel berbagai parameter yang mungkin tidak bisa cepat ya. Biasanya sampai 3 minggu untuk memotong ikan, kemudian menganalisa detil gitu, seberapa jauh kemudian kelalaian itu menimbulkan kerusakan ambien di Sungai Cisadane dan sungai sekitarnya. Jejak pestisida yang meracuni Sungai Cisadane perlu segera ditindaklanjuti. Inilah saatnya negara hadir melindungi masyarakat dengan menindak tegas dalang di balik rusaknya kualitas air Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas terkait dengan upaya pemulihan Sungai Cisadane bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik. Tetaplah di Metro Siang. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penanganan pencemaran Sungai Cisadane, kami sudah terhubung bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Menteri. Ini sudah 1 pekan ya pasca kejadian kebakaran dan juga dugaan pencemaran ke Sungai Cisadane. Apa saja Pak yang sudah dilakukan sepanjang 1 minggu ini dan hasilnya bagaimana Pak dari proses penetralisiran kualitas air sungai? Terima kasih ya. Mungkin saya memberikan konteksnya dulu bahwa kejadian ini dimulai dari kebakaran tanggal 9 jam 4 pagi waktu dini hari. Pada saat gudang tersebut tidak ada yang jaga. Jadi gudang ini benar-benar berada di tengah-tengah pertokoan, di sebelahnya ada ruang makan dan seterusnya. Memang ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua dari kawasan industri di Teknopark di Tangerang Selatan. Jadi ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Jadi kejadian bencana kebakaran mulai jam 4, kemudian jam 4.30 pasukan pemadam kebakaran setempat langsung menurunkan tim yang komplit dan kemudian baru berhasil dipadamkan jam 16.00. Jadi ini memang situasional, tidak ada pilihan lain. Siapapun yang melihat itu pasti berpikir harus melakukan pemadaman dalam waktu yang sangat singkat karena memang tokonya berimpitan dengan toko-toko yang lain dan ruko yang cukup sangat padat. Kalau tidak dilakukan penanganan langsung, mungkin kondisi apinya akan melebar. Namun demikian ternyata yang dibakar adalah pestisida. Pestisida dengan tingkat toksik yang sangat tinggi, kemudian mengalirlah itu ke permukaan dan jatuh ke sungai. Jadi memang ini kesalahan yang fatal dari kondisi penanganan penyimpanan pestisida ini, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih lanjut. Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengamanan lokasi, karena di lokasi juga timbul HCN, yaitu gas cyanida yang sangat berbahaya, sehingga dilakukan lokalisir dan mulai hari Jumat kemarin telah dilakukan pengamanan ini bahan pestisida yang masih tersisa untuk ditampung di pusat penanganan limbah di Cilengsi Bogor, namun masih ada sisa yang sekitar 5 tonan. Ini yang kemudian memerlukan perlakuan khusus karena terdeteksi berdasarkan kami ada gas cyanida. Dengan demikian mungkin hari Rabu tim PPLI secara gabungan baru bisa turun untuk melakukan pengambilan pengamanan bahan yang masih ada di. Sehingga ini perlu kehati-hatian. Pada Bapak Kapolres, kami sudah minta untuk dilakukan pengamanan areal secara terbatas, hanya boleh orang yang keluar di sana dan menggunakan masker, karena ada potensi gas cyanida yang terbentuk dari reaksi-reaksi kimia dari bahan tersebut. Kemudian secara periodik, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah mengambil sampel-sampel mulai dari kontrol, jadi sampel kontrol dilakukan di hulu daripada Sungai Cilentring sebelum Cilentring ketemu dengan Cisadane. Jadi tempat kejadian itu sampai mengalir ke Sungai Cilentring, kemudian masuk ke Sungai Cisadane sepanjang 90 kilo, kemudian dari Cisadane sampai ke Teluk Naga sepanjang 31-an kilo, hampir 32 kilo. Semuanya diikuti dengan tertib, dengan teliti oleh tim KLHK. Pengambilan sampel dilakukan sejak kejadian tanggal 10, 11, 12 sampai hari ini pada semua titik. Jadi pergeseran dari
pestisida tersebut kita ketahui dengan pasti. Jadi pada tanggal 11 itu maka pestisida tersebut telah sampai pada Teluk Naga. Ini ditandai secara visual dengan matinya binatang-binatang yang ada, ikan-ikan dan sejenisnya yang ada di Teluk Naga. Itu bukan ikan yang mati di muara Cilendreng, tetapi memang mati karena memang pestisida telah mengalir ke sana. Jadi masalahnya tidak sesederhana kemudian kita bisa tangani dengan sekaligus. Namun demikian yang perlu saya ingatkan bahwa Sungai Cisadane ini sungai yang memiliki debit cukup sangat besar. Jadi terdata di kita rata-rata berdasarkan data yang ada, namun data ini masih kami kalibrasi dalam penyelidikan kami, maka Sungai Cisadane memiliki debit sejumlah 70 kubik per second, atau boleh dikatakan setiap hari maka di Sungai Cisadane ngalirlah sejumlah 6.048.000 air. Jadi kalau 6.048.000 air itu sebagai pengecer, maka yang 20 ton tadi kandungannya setiap liter dari air Cisadane sejumlah 0,003 sekian. Jadi setiap liter itu mengandung 0,003 sekian dari pestisida yang jatuh di sungai. Baik. Meskipun jumlahnya Pak kecil, Menteri. tetapi karena sifatnya akut ya. Ya, Pak Menteri, terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan ini memang tentunya membutuhkan waktu ya, jadi langkah-langkahnya itu butuh begitu komprehensif. Tapi apakah ada langkah untuk melokalisir Pak, supaya ini kan pencemarannya sudah 22 lebih kilometer berdampak pada Sungai Cisadane. Apakah ada upaya untuk mencegah supaya tidak semakin meluas Pak Hanif? Ini permasalahannya, jadi begitu jatuh ke sungai, ini tidak ada yang bisa kita lakukan dengan cara cepat, karena itu larut dalam sungai. Jadi yang tercemar bukan 22 kali lagi, tapi hari ini sampai kemarin sejak tanggal 11 telah mencapai 41,6 km. Ini pencemaran yang memang kemudian hanya bisa dinetralisir dengan kemampuan sungai itu menstabilkan diri melalui sejumlah air yang cukup banyak. Dengan demikian, maka yang sudah di sungai memang kita hanya menjaga agar air sungai itu tidak dikonsumsi secara langsung selama beberapa saat yang airnya. Untuk ikannya, memang kita harus menyatakan bahwa ikan-ikan di Cisadane ini tidak boleh lagi dikonsumsi karena ada zat-zat yang berbahaya yang kemudian akan kami kontrol lebih lanjut. Jadi sesuai dengan teori tentu kami melakukan penanganan secara sistematis setiap hari, beberapa hari tertentu kita ngambil contoh. Kemudian penanganan lokalisir kita hanya lakukan yang di tempat penyimpanan gudang itu, sehingga gudang ini telah kita bersihkan, kemudian barang-barang sudah kita angkut, yang masih di dalam kita akan tangani mungkin hari Rabu besok, karena ada kandungan gas cyanida yang sangat berbahaya yang tidak bisa didekati oleh setiap orang. Jadi ada peralatan khusus yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengangkut sekitar 5 ton ya yang ada di sana, sisa-sisa yang harus kita tangani. Jadi itu yang dilakukan kita. Jadi kita tetap menghimbau untuk tidak lagi mengkonsumsi, apalagi mencemplungkan ikan-ikan baru di situ ya. Jadi ini tidak dianjurkan kita untuk kemudian memasukkan ikan-ikan baru, karena si zat ini ada sebagian yang bersifat bioakumulator. Jadi dia menumpuk di ikan dan kemudian ikan itu kalau kita konsumsi akan masuk di akhir kita. Sehingga dengan demikian saran saya tidak perlu dulu dilakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Jadi saya menghargai upaya pemerintah kabupaten, kota, kemudian membangkitkan semangat, tetapi perlu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Sehingga dengan demikian harapan saya tentu mengkonsumsi ikan di Cisadane tidak kita perkenankan dulu sampai nanti melakukan dengan monitor terus, baru bisa kemudian nanti kami akan beritahu lebih lanjut, karena sungai ini adalah sungai antar provinsi, maka kendali mutunya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Baik. Pak Hanif, kemudian kalau dari sisi pertanggungjawaban Pak, apa yang sebetulnya dituntut oleh pemerintah pusat ataupun daerah kepada perusahaan yang memiliki gudang pestisida ini? Kita dengar memang tidak punya IPAL yang sesuai begitu, yang memenuhi persyaratan, tapi apa yang kedepannya dituntut Pak bentuk pertanggungjawabannya? Berdasarkan Undang-Undang 32 2009, maka kepadanya telah terindikasi melakukan pelanggaran pasal 99, karena ini kan kejadiannya bencana sehingga mungkin faktor kesengajaan, namun telah mencemari lingkungan, maka ada ancaman
penjara, ada pidana dan denda sesuai dengan pasal 99 ayat 1. Kemudian pertanggungjawaban untuk kegiatan kerugian lingkungannya itu menjadi tugas saya berdasarkan pasal 87 dan 90. Si para ahli sudah selesai. Kami sedang menunggu series dari pengambilan sampel-sampel air, mau di air dan di dasar sungai untuk merumuskan berapa tingkat kemudian kerusakan lingkungan telah terjadi karena kejadian itu. Kemudian juga kami akan sudah menyusun rencana pemulihan yang harus dilakukan oleh penanggung jawab. Jadi ini ada 3 gugatan mungkin, 3 langkah. Pertama, kami akan memaksakan kawasan industri dan tenan yang menyebabkan bencana ini untuk melakukan audit lingkungan karena itu standar pemerintah yang kemudian berakibat kepadanya bisa dicabut izinnya atau dibekukan kegiatannya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan gugatan perdata baik untuk kerugian lingkungan maupun pemulihan yang harus dibangun. Kemudian yang ketiga, bersama-sama Polres kita telah menyusun rangkaian tuntutan pidana sesuai dengan pasal yang dimaksudkan. Jadi yang keempat juga kami menyilahkan dan akan mengadvokasi masyarakat yang bisa bila mana akan melakukan gugatan perwakilan terhadap kasus ini karena tentu mereka dirugikan dengan kasus ini. Jadi multidos itu kami buka selebar-lebarnya untuk menangani kegiatan pencemaran Sungai Cisadane karena jadi kasus terbakarnya gudang pestisida. Baik, kami harapkan tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan saat ini ataupun ke depannya bisa mempercepat ya Pak proses untuk perbaikan kualitas lingkungan di Sungai Cisadane. Terima kasih Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif Faisal Nurrofiq sudah bergabung di Metro siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.